Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 5D Akuntansi Perpajakan akan menjelaskan mengenai analisis kasus serangan cyber ransomware Lockbit versus Bank Syariah Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri Intan Adelia, NPM 237551118. Yang kedua ada Ega Heni Jayanti, NPM 237551113. Dan yang ketiga ada Fanya Prananindya, NPM 237551133. Latar belakang kasus serangan cyber ini, serangan ransomware Lockbit 3.0 terhadap Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023 menjadi salah satu insiden besar cyber di Indonesia. Serangan ini melumpuhkan layanan perbankan dan membocorkan sekitar 1,5 terabyte data sensitif milik nasabah serta karyawan. Dampaknya bukan hanya pada kerugian finansial, tetapi juga pada turunnya kepercayaan nasabah terhadap BSI sebagai lembaga keuangan syariah. Kasus ini menjadi peringatan penting bagi sektor keuangan dan urgensi keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab etika dalam menjaga kepercayaan publik di era digital. Identifikasi dan penjelasan kasus. Jenis dan sasaran. Kasus ini merupakan serangan cyber dengan menggunakan malware jenis ransomware Lockbit 3.0. Ransomware adalah program jahat yang menginskripsi atau mengunci data pada sistem korban sehingga tidak bisa diakses. Pelaku kemudian meminta uang tebusan untuk mengembalikan akses data tersebut. Dalam kasus Bank Syariah Indonesia, selain enskripsi, pelaku juga melakukan pencurian dan kebocoran data atau data breach. Sasaran utamanya adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI, sebuah lembaga perbankan besar di Indonesia. Dampaknya secara langsung dirasakan oleh nasabah dan karyawan BSI. Teknik dan indikator serangan. Kelompok Lockbit menggunakan malware canggih, yaitu Lockbit 3.0, untuk menyusup ke dalam jaringan internal Bank Syariah Indonesia. Setelah berhasil masuk, mereka mencuri data internal dalam jumlah besar dan kemudian mengekskripsi sistem utama bank, yang menyebabkan layanan perbankan lumpuh. Mereka juga mengancam akan menyebarkan data curian tersebut jika tebusan tidak dibayarkan. Indikator awal yang paling jelas bagi publik adalah terjadinya gangguan layanan perbankan BSI secara masif, termasuk layanan ATM dan mobile banking. Dari sisi internal, indikator teknis seharusnya sudah terdeteksi oleh tim keamanan cyber BSI, seperti adanya aktivitas jaringan yang tidak wajar atau proses enskripsi file yang mencurigakan di server. Dampak kasus. Dampak kasus ini dirasakan secara luas, mencakup aspek keamanan data, keuangan, dan kepercayaan nasabah. Dampak kasus yang pertama adalah kehilangan data. Diperkirakan 1,5 terabyte data internal BSI berhasil dicuri. Kedua, kerugian finansial. Lockbit menuntut tebusan sebesar 20 juta US dollar, sementara BSI menanggung kerugian operasionalnya. Yang ketiga, reputasi rusak. Kepercayaan nasabah terhadap BSI menurun drastis karena dianggap memiliki sistem keamanan yang lemah. Keempat, layanan publik. Serangan ini mengganggu layanan perbankan BSI, membuat nasabah tidak dapat melakukan transaksi dan mengakses layanan digital selama beberapa hari. Baik, selanjutnya dari sisi hukum, menghadapi kelompok peretas internasional seperti Lockbit tidaklah mudah karena mereka beroperasi secara anonim di lintas negara. Namun, kasus ini menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum di Indonesia maupun internasional. Kasus ini juga sangat relevan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Menurut undang-undang tersebut, perusahaan seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai pengendali data pribadi wajib menjamin keamanan data yang mereka proses. Apabila perusahaan gagal melindungi data pribadi nasabah, mereka dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan perusahaan.
Hal ini menegaskan betapa pentingnya penerapan keamanan data dalam setiap aktivitas digital. Kemudian, setelah terjadinya serangan, langkah penting yang harus dilakukan adalah perubahan kebijakan keamanan. Perusahaan seperti BSI melakukan audit besar-besaran, memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan enkripsi data, dan memperketat kontrol akses. Selain itu, dilakukan juga pelatihan keamanan cyber bagi karyawan. Pelatihan ini sangat penting karena karyawan sering menjadi target serangan rekayasa sosial atau social engineering, misalnya phishing. Dengan pelatihan ini, perusahaan dapat memperkuat lini pertahanan pertama mereka terhadap ancaman cyber. Selanjutnya adalah perlindungan dan pencegahan harus dilakukan dari dua sisi, yaitu melalui organisasi dan individu. Organisasi perlu menyadari bahwa keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab tim IT, tetapi seluruh elemen perusahaan. Karena itu, investasi dalam teknologi keamanan, audit rutin, dan pelatihan karyawan sangat penting. Sementara dari sisi individu itu, setiap pengguna juga harus lebih waspada terhadap upaya phishing dan menjaga keamanan data pribadinya. Selain itu, peningkatan kesadaran publik juga sangat dibutuhkan. Pemerintah dan lembaga seperti OJK serta BSSN perlu terus melakukan edukasi tentang pentingnya penggunaan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor atau 2FA agar masyarakat lebih siap menghadapi ancaman cyber. Selanjutnya adalah rekomendasi keamanan. Saya akan menjelaskan beberapa rekomendasi keamanan untuk sektor yang mengelola data finansial sensitif. Yang pertama adalah kita perlu menerapkan layered security, yaitu perlindungan berlapis menggunakan firewall, sistem deteksi intrusi, antivirus, dan teknologi EDR agar sistem lebih tangguh menghadapi serangan. Yang kedua adalah enkripsi data. Wajib dilakukan baik saat data dikirim maupun disimpan dengan standar keamanan yang kuat seperti AES 256. Yang ketiga adalah strict access control, diterapkan dengan prinsip least privilege, artinya setiap pengguna hanya memiliki akses sesuai kebutuhan pekerjaannya saja. Lalu yang keempat adalah penting memiliki disaster recovery plan, yaitu sistem pencadangan data yang aman dan rutin diuji agar data bisa dipulihkan bila terjadi serangan ransomware tanpa perlu membayar tebusan. Dan yang terakhir adalah dilakukan audit dan penetration testing secara berkala untuk mendeteksi serta memperbaiki celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada analisis etika, tanggung jawab perusahaan atau pemerintah dalam melindungi data pribadi. Secara etis dan hukum, perusahaan seperti BSI memiliki tanggung jawab fundamental untuk melindungi data pribadi dan data sensitif yang dipercayakan oleh nasabah. Ini bukan hanya kewajiban hukum berdasarkan UU PDP, tetapi juga pilar utama dalam kepercayaan publik. Ketika nasabah memberikan datanya, mereka percaya bahwa data tersebut akan dijaga dengan aman. BSI dalam kasus ini dipertanyakan kepatuhannya terhadap standar keamanan internasional. Meskipun mereka telah memiliki sistem keamanan, serangan ini menunjukkan adanya kelemahan signifikan. Kegagalan melindungi data nasabah merupakan pelanggaran etika bisnis yang serius. Selanjutnya adalah penilaian sistem. Kelemahan sistem pengamanan. Kasus BSI dan serangan cyber lainnya menunjukkan adanya kelemahan sistematik dalam keamanan cyber di Indonesia. Kelemahan ini antara lain, yang pertama ada kurangnya investasi. Banyak lembaga, baik pemerintah maupun swasta, masih memandang keamanan cyber sebagai pusat biaya, bukan sebagai investasi strategis. Yang kedua ada kesenjangan talenta, kekurangan ahli keamanan cyber yang berkualitas di Indonesia. Yang ketiga ada kesadaran yang rendah, baik di tingkat manajemen maupun pengguna umum, kesadaran akan resiko cyber masih rendah. Dan yang terakhir ada peran pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah melalui lembaga seperti Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan berbagai pedoman keamanan, namun implementasi dan pengawasan di lapangan masih perlu diperkuat. Fasilitas pelatihan dan dukungan teknis bagi organisasi, terutama yang berskala kecil dan menengah, masih terbatas. Selanjutnya adalah saran dan rekomendasi.
Yang pertama, komitmen dari pemimpin puncak. Keamanan cyber harus menjadi prioritas utama bagi Dewan Direksi dan C-level. Anggaran yang memadai harus dialokasikan. Yang kedua, ada membangun tim respon insiden. Membentuk tim khusus yang terlatih untuk menangani serangan cyber secara cepat dan efektif saat terjadi. Yang ketiga, ada mengadopsi kerangka kerja keamanan standar. Menerapkan standar keamanan internasional seperti ISO 27001 atau NIST Cyber Security Framework. Yang keempat, ada intelijen ancaman. Secara proaktif memantau ancaman cyber yang relevan dengan industrinya agar dapat mengantisipasi serangan sebelum terjadi. Yang kelima, ada asuransi cyber. Mempertimbangkan untuk memiliki asuransi cyber seperti jaring pengamanan finansial untuk menutup kerugian jika terjadi serangan. Yang keenam, ada transparansi dan komunikasi krisis. Menyiapkan rancangan komunikasi yang transparan untuk menjaga kepercayaan publik jika terjadi insiden keamanan. Menutup atau meremehkan insiden hanya akan memperburuk kerusakan reputasi. Kesimpulan dari kasus ini adalah kasus ransomware Lockbit terhadap BSI mengungkapkan rapuhnya pertahanan cyber di sektor perbankan di Indonesia. Serangan ini bukan hanya soal kehilangan data, tetapi juga kehilangan kepercayaan dan kredibilitasnya institusi keuangan. Peristiwa ini menegaskan bahwa keamanan cyber harus menjadi prioritas strategis perusahaan, bukan sekedar tanggung jawab tim IT. Kunci pencegahan terletak pada sistem keamanan berlapis, kesadaran SDM, audit berkala, dan kolaborasi lintas lembaga. Melalui pembelajaran dari insiden ini, organisasi diharapkan mampu membangun ketahanan digital yang berkelanjutan demi melindungi data, reputasi, stabilitas ekonomi nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.